Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci dalam hari Rabu Abu yang merupakan awal dari masa Prapaskah bagi kita orang Katolik. Bacaan pertama kita akan merenungkan dan mendengarkan bacaan dari nubuat Yoel. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dan Injil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita orang Katolik pada hari ini memasuki masa Prapaskah yang merupakan suatu masa atau waktu khusus yang diberikan gereja untuk kita orang Katolik untuk mengadakan pembaharuan diri. Waktu ini semacam suatu retret agung bagi kita. Dalam masa ini kita dianjurkan oleh gereja supaya sebagai umat beriman kita memeriksa kembali perjalanan hidup kita hingga hari ini, memperbaharui diri kita dari kesalahan-kesalahan, dari dosa-dosa kita dan cara hidup kita yang kurang berkenan kepada Tuhan. Tujuannya yakni supaya mempersiapkan hati kita, membersihkan diri kita agar kita pantas dan layak untuk menyambut kebangkitan Kristus dalam perayaan Paskah nanti. Hari pertama dari masa Prapaskah ini, yaitu hari ini, adalah hari Rabu Abu. Sesuai tradisi, biasanya setiap kita umat beriman yang menghadiri perayaan hari Rabu ini akan ditandai diri kita dengan abu pada dahi. Hal ini memberikan beberapa arti. Abu itu melambangkan dan memberikan beberapa arti bagi kita orang beriman. Yang pertama ialah apabila kita ditandai dengan abu, kita diingatkan kembali dari mana kita berasal. Kita hanyalah debu di hadapan Tuhan. Kita orang kecil, orang lemah dan tak berdaya. Karena itu, karena kita orang lemah dan tak berdaya, terkadang kita tergoda untuk jatuh dalam dosa. Kita terpisah dan jauh dari Tuhan. Yang kedua ialah abu itu melambangkan penyesalan dan pertobatan. Hal ini kita bisa lihat dalam kitab suci dan juga tradisi-tradisi gereja, di mana biasanya orang-orang yang menyesali diri dan mau bertobat. Secara khusus dalam perjanjian lama, para nabi melakukan hal ini. Salah satunya yakni Ayub. Ketika Ayub mengalami banyak penderitaan karena dosa, maka Ayub itu melumuri dirinya dengan abu, berpantang dan berpuasa. Hal ini menandakan bahwa Ayub memasrahkan dirinya kepada Tuhan, menyesali dirinya dan meminta ampun atas dosa-dosanya. Ayub melakukan hal ini supaya ia memperoleh rahmat kembali, berdamai dengan Tuhan, agar hidup dalam kasih dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sabda Tuhan lewat bacaan-bacaan kitab suci hari ini, dari bacaan pertama sampai bacaan Injil, pada dasarnya mengisahkan kepada kita dan mau mengajak kita bahwa hari ini dan berikut-berikutnya adalah sungguh-sungguh suatu waktu penyesalan, masa pertobatan bagi kita orang beriman. Nabi Yoel dan Santo Paulus mengingatkan kita bahwa kita harus bertobat dan memperbaharui cara hidup kita. Dosa itu diibaratkan sebagai sekat yang memisahkan kita dengan Tuhan. Orang yang berdosa itu hidup terpisah dengan Tuhan. Karena itu konsekuensinya yakni orang yang jatuh dalam dosa, yang tidak mau bertobat, yang betah hidup dalam dosa adalah mereka yang tidak akan merasakan
rahmat, kasih, sukacita, dan kebahagiaan abadi yang Tuhan tawarkan kepada setiap umat beriman. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah masa awal pertobatan kita, yakni masa Prapaskah. Sebentar kita akan ditandai diri, kita akan diberikan abu pada dahi. Lewat Injil hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bagaimana cara kita harus berpuasa dan berpantang dalam masa pertobatan ini. Hendaklah kita tidak menjadi seperti orang yang munafik, berdiri di jalan-jalan, pamer sana-sini. Tetapi juga janganlah kita mengubah air muka kita menjadi suram dan kasihan. Tuhan Yesus mau supaya kita melakukan sikap batin ini dengan penuh iman dan kesungguhan hati. Itulah yang terpenting. Bukan soal bagaimana kita menunjukkan ekspresi diri kita, tetapi iman kepada Tuhan dan niat, komitmen, kesungguhan hati untuk membaharui diri, menyesali perbuatan-perbuatan kita, dan mari hidup kembali dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, abu akan diberikan kepada kita sebagai lambang kesadaran diri kita pada awal masa Prapaskah ini. Karena itu, hendaklah tanda ini, abu yang diberikan kepada kita, bukanlah menjadi kesempatan bagi kita untuk pamer diri bahwa kita sedang berpuasa. Kadangkala biasanya, apalagi di dunia zaman now sekarang, ketika umat beriman itu menerima abu pada dahi, keluar gereja, bukan merenungkan kembali apa yang terjadi, apa yang dimaknai dalam perayaan Hari Rabu Abu, melainkan mulai ambil HP, mulai berfoto, berselfie, lalu mulai status di medsos, menunjukkan bahwa kita sedang berpuasa. Padahal hal ini bukanlah yang dikehendaki oleh Yesus bagi kita. Dengan memamerkan diri dalam hal menerima abu, kita kadangkala menjadi lupa akan arti dan makna sebenarnya, akan kelanjutan dari awal masa Prapaskah ini. Hal menerima abu yang ditandai pada dahi kita, bukan juga menjadi suatu pemikiran bagi kita bahwa saat kita menerima abu, maka kita sudah bertobat dan tidak perlu lagi menjalani masa penuh rahmat ini. Sebaliknya, ketika diri kita ditandai dengan abu, maka seharusnya lahir dalam hati kita, dalam pikiran kita, bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, terutama gereja yang hadir di dunia ini, yang sebagai wujud nyata kasih Allah bagi kita, mengajak kita supaya menggunakan masa penuh rahmat ini untuk membaharui hidup kita. Karena itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah sebagai umat beriman, orang Katolik, kita semua memantapkan niat hati kita, komitmen kita, supaya menggunakan masa Prapaskah, masa penuh rahmat ini, menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk apa? Untuk membaharui kembali diri kita, kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, supaya hidup kita, hati kita dimurnikan, disucikan, dan layak untuk menyambut Kristus yang bangkit pada perayaan Paskah nanti. Selamat memasuki dan menjalani masa Prapaskah, masa yang penuh rahmat ini. Semoga Tuhan memberkati segala niat hati kita yang baik. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.